ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Di halaman 50, faqala, maka keduanya menjawab, adrakna al-ulama fi jami'il ansar hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana min madhhabihim. Kata beliau, kami mendapati para ulama di seluruh negeri, apakah itu di Hijaz, Irak, Mesir, Syam, Yaman. Ini nama-nama negerinya ya, nama-nama negeri tersebut secara global. Iya. Dan ingat bahwa mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ini berasal dari negeri Khurasan. Negeri Khurasan. Khurasan itu di belakangnya Iran, di belakangnya Irak. Banyak dari wilayah Khurasan itu masuk di wilayah Iran saat ini dan ke belakang. Iya. Jadi maksudnya mereka datangi semua negeri di Hijaz. Hijaz itu masuk Mekah, Madinah, dan apa yang berada di sekitarnya, itu Hijaz namanya. Irak, ada Baghdad, ada Basrah, Kufa, Wasit, itu masuk dari hitungan Irak. Iya. Mesir. Mesir, apakah itu di wilayah Mesirnya langsung atau di wilayah di sekitar Mesir? Iya, di sekitar Mesir. Di Syam, Syam itu banyak kota ya, ada Damaskus, ada Al-Hims, ya, dan selainnya. Baik, di Yaman, Yaman ada Son'a, ada Aden, ada apa namanya, kota-kota lain yang disebut dari nisbat ahli hadits negeri Yaman. Jelas ya? Ini sebenarnya kata kota-kota ini kalau dirinci kota-kotanya atau negeri-negeri ini kalau dirinci kota-kotanya itu banyak sekali. Kota-kota itu. So perincian negeri-negeri para ulama itu ditulis dalam buku-buku. Tulis dalam buku-buku berjilid-jilid. Menjelaskan tentang negerinya, di mana letaknya, batasan-batasan wilayahnya. Itu ada semua buku-bukunya. Dan diterangkan para ulama ahli hadits yang tersohor yang bernisbat ke negeri itu. Itu ada rinciannya. Iya. Kayak umat Islam itu umat yang paling luas khazanah ilmiahnya. Paling luas khazanah ilmiahnya. Bahkan banyak dari orang-orang meniru dari umat Islam. Cuma dia nggak bilang saja meniru dari umat Islam. Di dalam membuat indeks, katalog, itu tidak ada. Semuanya sepakat itu diambil dari umat Islam. Sebab itu yang buat seperti itu dari semenjak dahulu umat Islam. Iya. Itu metodologi di dalam mengungkap sejarah, nama-nama kota, ya. Sampai itu berpengaruh dalam ilmu-ilmu dunia. Tentang cara berhitung, kedokteran dan sebagainya. Dari ilmu hal-hal yang berjalan di tengah umat Islam. Padahal itu bukan pekerjaannya para ulama. Tapi karena terpengaruh dari khazanah ilmi yang berkembang di tengah umat Islam. Dan orang-orang mencontoh dari umat Islam di masa dahulu. Baik. Makanya orang yang belajar dari umat Islam itu, dia lihat kepada ilmu-ilmunya, maka mereka akan melihat keajaiban. Ya. Dan itu dari salah satu sudut yang menambah keimanan. Karena agama ini
siapa yang mempelajarinya dengan benar, maka pasti akan bertambah keimanannya. Dia akan semakin yakin terhadap agamanya. Akan semakin yakin terhadap agamanya. Kalau dia belajar dengan Islam dengan benar, dengan cara yang lurus, maka pasti dia akan semakin yakin terhadap agamanya. Dan semakin tidak ada keraguan di dalam beragama. Itulah dari keistimewaan umat Islam ini. Karena itu di sini lihat ya, bagaimana Abu Hatim ini keliling di berbagai negeri, bahkan seluruh negeri bahasanya, seluruh negeri umat Islam. Tidak ada negeri yang tidak ada ulamanya, kecuali mereka sudah datangi. Fakana min madhabihim, dan tersimpul dari madhab mereka bahwa, di sini beliau akan menerangkan apa yang mereka temui dari para ulama di berbagai negeri itu. Ini bahasa sudah berlalu bersama kita ya di akidah Qutaibah bin Sa'id. Iya, sudah berlalu di pembahasan akidah Qutaibah bin Sa'id. Saya ingatkan kembali bahasa beliau ya. Kata beliau, hada qaulul a'immatil ma'khudhi fil islami was sunnah. Kata beliau, ini ucapan para imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan sunnah. Itu nukilan kesepakatan juga. Sebagaimana hal tersebut juga dinukil oleh Imam Al-Muzani, dinukil oleh Abu Uthman As-Sabuni dari ulama Syafi'iyah. Iya. Dan mereka sebutkan itu dari kesepakatan. Sama apa yang akan datang dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, karena sunnah itu dikenal. Ini kita mundur sedikit ya. Ini mereka berdua ini wafat belakangan. Satu wafat 260 Hijriah, yang wafat 277. Kita mundur ke belakang. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Ini dua tabakat di atas mereka. Ada Abu Hatim, Abu Zur'ah meriwayatkan dari gurunya baru meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkata, as-sunnatu asyarah. Sunnah itu ada 10. Nah, itu mereka hafal itu. Mereka dapati guru-guru mereka. Mereka pelajari. Ya, kata beliau, faman kunna fihi istakmala sunnah. Siapa yang 10 ini ada pada dia, maka dia telah menyempurnakan sunnah. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Siapa yang meninggalkan sesuatu darinya, dia tinggalkan sunnah. 10 ini ada di buku ini. Ada juga di buku akidah yang lainnya. Jelas ya? Imam Syafi'i. Kita naik sedikit Imam Syafi'i. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berkata, al-qawlu fis sunnah allati ana alaiha. Ucapan dalam sunnah yang saya berada di atasnya. Wa raitu ashabana alaiha ahlul hadith. Saya melihat teman-teman kami para ulama al-hadith berada di atasnya. Alladzina raituhum, yang saya lihat mereka langsung. Atau dari guru-guru yang mereka ambil darinya. Seperti Sufyan, Imam Malik dan selainnya. Akidahnya begini, dia terangkan akidahnya. Jelas ya? Jadi itu menunjukkan ini hal dimaklumi di tengah para ulama. Rahimahullah. Iya. Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh Syu'aib bin Harb tentang akidah, sunnah. Malah pertanyaannya, wahai Sufyan, terangkan kepada saya sunnah akidah. Kalau saya menghadap kepada Allah, kemudian Allah bertanya kepadaku, siapa yang mengajari kamu ini? Maka saya akan bilang Sufyan Ats-Tsauri yang mengajariku. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengajarinya dari sunnah dan akidah. Kemudian beliau terangkan bahwa ini akidah sunnah ini, nanti kalau kamu berjumpa dengan Allah, bilang Sufyan Ats-Tsauri yang mengajari kamu. Itu keyakinan. Sebab hal yang mereka 100%
Kalau bisa lebih 100%, mereka bisa mempertanggungjawabkannya. Sangat yakin akan hal tersebut. Itu akidah yang benar seperti itu. Iya. Baca dari buku akidah salaf mana saja, semuanya sama. Ucapannya sama. Makanya mereka berdua ini, Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, ini berjumpa dengan para ulama di berbagai negeri. Di seluruh negeri umat Islam. Dan ucapan mereka sama. Ucapan mereka sama. Dan itu ciri akidah salafiyah. Ciri akidah Islam. Ciri akidah Islam. Iya. Dari masa ke masa sama. Tidak ada yang keluar dari kantong mereka. Dan itu nikmatnya belajar Islam. Hanya banyak orang yang tidak senang dengan akidah ini dari kalangan ahlul bidah. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ingin menyesatkan manusia. Dia labelilah akidah ini dengan gelar-gelar baru. Hal-hal yang tidak ada asal usulnya. Untuk membuat orang lari dari akidah tersebut. Tapi kalau akidah Islam itu sendiri sederhana, mudah. Baca di buku ulama manapun kita akan ketemukan sama. Mereka berbicara tentang hal tersebut. Iya. Karena itu sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, buku-buku akidah itu perlu kita populerkan. Kita bacakan. Bacakan nasnya dari para ulama itu. Ini bukan ulama yang hidup di abad keempat. Meninggal tahun 400-an, tahun 500-an, 600-an. Apalagi orang yang meninggal di tahun 1000-an. Baru menulis akidah menjadi rujukan Aqidatul Awam. Dan semisalnya. Itu tidak bisa menjadi rujukan. Ini ada ulama-ulama yang menulis akidah dari kesepakatan para ulama di masa itu. Ya. Dekat dari 3 generasi pertama. Dekat dari 3 generasi pertama. Semuanya menukil dari generasi pertama. Kesepakatan-kesepakatan di pembahasan akidah. Itulah harusnya yang diwarisi. Itu yang dipelajari. Apalagi akidah ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Ya, ini lebih jelas dari pembahasan sholat, pembahasan puasa, zakat. Lebih jelas. Lebih terang. Tentang akidah ini. Saya poinkan di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, mengambil ilmu akidah dari sumber terpercaya. Mengambil ilmu akidah dari sumber terpercaya. Iya. Jadi akidah itu dipelajari dari sumbernya. Dari sumbernya. Nah, ini ada masadir namanya. Masadirul i'tiqad. Sumber pengambilan akidah. Sumber pengambilan akidah. Iya. Sumbernya itu untuk sampai ke sana itu melalui satu jalan saja. Tidak ada jalan yang lain. Karena memang di dalam Al-Quran cuma disebut satu jalan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Sehingga kalian dipecah belah dari jalan Allah. Satu jalan saja. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari sahabat Muhajirin dan Al-Ansar serta orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan itqan, dengan tepat dan lurus. Itu makna ihsan. Ihsan itu tepat, lurus, pas sekali. Ibarat dia berjalan meninggalkan langkah, ini yang mengikutinya ini datang, dia melangkah di tempat yang sama, memijak jejak yang sama, tidak keluar. Itu bi ihsan namanya. Jadi cara beragama seperti itu. Iya, itulah yang dipuji, diberi jaminan sorga pada ayat yang saya bacakan tadi.
Bahkan di ayat yang lain diancam dengan ancaman yang keras siapa yang keluar dari jalan ini. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka terhadap Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin cuma satu. Itu jalannya para sahabat. Barometer keimanan dengan jalan para sahabat. Diabadikan dalam Al-Quran jalan mereka itu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka di atas hidayah. Jadi bentuk keimanan mereka itu sudah jelas. Makanya selalu diabadikan. Itu jalan yang diikuti, itu adalah sumber hidayah. Siapa yang mencocokinya, dia di atas kebaikan. Karena itu saya katakan bahwa berakidah itu perkara yang paling jelas di dalam agama. Perkara yang paling terang. Lebih terang dari seluruh pembahasan-pembahasan fikih di furu', cabang-cabang pembahasan. Iya. Baik. Diambil dari satu jalan saja. Melalui jalannya siapa? Jalannya para as-salaf rahimahumullahu ta'ala.